Hai, perkenalkan namaku Mega Sukma. Oke, hari ini aku dapat tugas buat bikin video monolog tugas kuliah sih sebenarnya. Ya sebenarnya males-males sih bikinnya, tapi ya demi tugas dan nilai jadi aku harus tetap bikin. Jadi buat kalian yang mau mendengarkan monologku bisa didengarkan, tapi kalau tidak mau mendengarkan bisa di skip. Oke. Untuk monolog kali ini sebenarnya aku nggak mau terlalu banyak cerita tentang monolog apa yang aku mau bawakan, tapi ini hanya sedikit keluh kesah sebenarnya lebih tepatnya. Oke, jadi kalian bisa simak kalau yang mau sih ya, tapi kalau yang enggak juga nggak apa-apa. Oke, sebelum kita mulai kelihatannya lebih baik kalau saya sedikit pakai lipstick dulu. Sebenarnya bukan untuk apa-apa sih, tapi biar di video itu agak lebih sedikit bagus. Oke. 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 Untuk monolog kali ini aku mau ceritakan sih nggak banyak, tapi sih lebih kayak curhatan. Kemarin itu aku habis ketemu sama seseorang sih. Ya kita beri nama dia Budi. Ya nama samaran, nama aslinya sih Anto. Tapi ya kita bikin aja namanya Budi. Oke, dia itu adalah seorang anak, ya masih kecil lah, masih seusia sekitar 12, ya 12-an tahun lah. Dia pernah bilang sama aku, "Hai kakak, lagi ngapain?" Dalam hatiku sih bilang, ini anak kecil ngapain bilang kayak gitu. Terus aku bilang deh sama dia, "Ngapain panggil-panggil aku kakak?" Terus dia bilang, "Lah, terus aku harus panggil apa dong?" Ya aku gak tahu dia harus panggil apa, tapi yang pasti sebutan kakak agak sedikit aneh buat aku. Ya walaupun buat beberapa orang sih biasa, tapi tidak dengan diriku. Oke. Orang itu anak kecil itu sih lebih tepatnya dia bilang bahwa aku itu seumuran kakaknya. Berarti kakaknya masih kecil dong. Itu 12 tahun. Aku 30 tahun. Ya, lebih tepatnya sih kayak emaknya dia sih timbang kakaknya. Tapi ya oke lah, berarti dia menganggap aku masih muda. Oke. Anak ini bilang sama aku, "Kak, menurut kakak PTS itu penting gak?" Anak seusia dia tidak kenal aku siapa, dan aku juga awalnya belum tahu dia siapa, tapi dia menanyakan PTS itu penting gak? Ya buat aku sih gak penting. Ya buat apa ada PTS? Buat apa ada penilaian tengah semester? Tapi pertanyaan anak kecil ini menurut aku wajar sih ditanyakan, bukan begitu? Oke, aku jawab lah. Ngapain tanya? Emang situ sudah kenal aku siapa? Anak kecil itu cuma bilang, "Ya gak kenal sih siapa kamu. Tapi aku hanya mau tanya, PTS itu penting gak kak?" Dia ulang lagi dengan pertanyaan itu lagi. Akhirnya karena aku merasa aku ini lebih besar, dewasa lah daripada itu bocah, aku bilang lah sama dia, ya PTS sih gak penting, gak usah dikerjakan juga gak masalah, gak menjamin pekerjaan kamu. Aku bilang seperti itu sih sama dia. Lalu dia pergi bilang lagi sama aku, "Kakak pernah dapat nilai 0." Aku cukup diam begitu lama. Nilai 0. Aku ingat-ingat 20 tahun yang lalu pernah gak ya aku dapat nilai 0. Aku rasa sih
berkali-kali, mungkin sampai aku lupa. Dengan santainya ya biar aku sedikit kelihatan pintar sih sebenarnya. Aku bilang lah sama dia, nilai 0? Ya nggak pernah lah, ngapain aku dapat nilai 0? Buat apa nilai 0? Anak itu menjawab lagi, loh kata kakak PTS nggak penting, nilai berarti juga nggak penting dong. Berarti kakak nggak pernah dong ngerasain dapat nilai jelek. Pertanyaannya cukup bagus sih, tapi buat aku sih nilai emang nggak sepenting itu. Ya kan, kemampuan seseorang tidak bisa dinilai dari angka, tapi gimana hasilnya itu buat aku sih, dalam hati sih aku bicara gitu. Tapi anak itu bertanya lagi, dia bilang lagi sama aku, kalau kakak dapat nilai 0, kakak bakalan dimarahin gak? Itu pertanyaannya. Jawablah, kalau nilai 0 ya secara otomatis akan dimarahin. Paling orang tua akan bilang, sekolah mahal-mahal, bayar mahal, cuma dapat nilai 0, besok kamu jadi apa? Ya jawaban para orang tua sih paling gitu. Anak itu sih cukup diam sih, cukup lama. Aku bilang ya pasti dimarahin, tapi anak itu bilang nilai 100 saat PTS ataupun saat penilaian nilai lainnya menjamin gak dengan pekerjaan yang menjanjikan? Enggak sih. Temanku yang sangkatan sama aku lebih pintar sih ketimbang aku. Ya aku sadar sih aku gak terlalu pintar, ya pas-pasan sih ya, tapi emang gak pintar. Ya emang sih, karena beberapa temanku yang mendapatkan nilai 0 emang ya yang mendapatkan nilai 0 ada beberapa sih yang dapat kerjaan bagus, tapi yang dapat nilai 100 ya berapa yang sekarang nganggur di rumah gak ada kerjaan. Ya pertanyaan anak kecil kadang bikin pusing orang dewasa, tapi kadang itu ngajarin kita untuk lebih berpikir kritis. Kadang pertanyaan simpel dari seorang anak kecil yang ada menanyakan nilai bikin pusing, tapi ya itulah anak kecil yang belum tahu kalau dia besok seumuran kita ya dia akan ngerasain nilai penting gak untuk kehidupan. Buat aku bukan soal nilai. Anak itu tanya sih, setelah aku menjelaskan begitu banyaknya, itu hanya tanya, aku harus mendapatkan nilai berapa untuk bisa menunjukkan ke orang tuaku kalau aku itu mampu, Kak? Itu yang dia tanyakan. Aku hanya menjawab, berusahalah semampumu sampai orang tua kamu bilang, suatu saat nanti aku bangga dengan anakku. Hanya itu sih yang aku bilang ke anak itu. Dapatkan nilai sebaik-baiknya kamu, tapi tunjukkan itu juga untuk masa depan kamu. Gak aja nilai saat di bangku sekolah, tapi nilai ke depannya. Nilai bagaimana kamu besok mendapatkan pekerjaan, nilai bagaimana di kehidupan kamu selanjutnya. Saat dewasa nanti, seperti apa kamu akan mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan tidak dilihat dari nilai kamu itu, tapi skill kamu dan sikap kamu. Nilai bagus tidak menjamin masa depan, tapi sikap, perilaku, semangat, usaha akan menentukan masa depan kita. Ya,
gitulah. Setelah itu sih anaknya baru perkenalan kalau nama dia Budi ya, walaupun samaran ya, anggap aja. Walaupun tadi aku di awal sudah nyebutin nama aslinya ya, lupalah namanya juga orang. Itu ceritaku sih, ketemu anak kecil yang nanyain di monolog ini. Itu tugas ya, semoga sih buat yang mendengarkan puas, tapi kalau yang enggak ya enggak apa-apa sih. Aku juga enggak mengharapkan kalian mendengarkan cerita gabutku ini, tapi paling tidak kalian tahulah apa yang ingin ku sampaikan, bahwa berjuanglah sebaik mungkin, bukan hanya nilai angka, tapi nilai kehidupan, nilai perjuangan kamu, nilai usahamu yang akan menentukan masa depan kalian. So, jadi buat kalian yang nonton video ini, ya semoga aja bermanfaat. Kalau untuk kedepannya, kalau tidak juga nggak masalah, nggak merugikan untuk diriku. Oke, jadi terima kasih dan untuk kali ini